bisa terima. Aku nggak bisa terima perbuatan sejahat ini. Mama udah keterlaluan. Mama nggak punya hati. Sabar. Harus bisa sabar dulu. Ingat, gak bisa pakai emosi. Aku ngerti perasaan kamu, aku paham perasaan kamu. Tapi ini bukan waktu yang tepat untuk konfrontasi ke Mama Elsie. Itu Miko lagi ngomong sama siapa sih? Kok tamunya nggak diajak masuk ya? Viva? Ada Tania sayang. Kalau cuma aku yang pergi pasti akan ketahuan. Mendingan kamu ikut aku aja yuk. Kita masuk mobil aku, biar nggak ketahuan. Aku yakin nggak akan ketahuan. Ayo ikut aku, cepetan. Ayo. Ayo. Kalian siapa ya? Dengan Ibu Santi. Ibu yang pernah bekerja sama Ibu Elsie kan sebagai perawat? Bu Tias. Kita makan malam dulu ya, Bu. Merajutnya selesaikan nanti aja. Bu Santi? Bu, tolong buka pintunya, Bu. Kita cuma mau bicara baik-baik, Bu. Enggak, saya nggak mau ketemu kalian. Pergi! Bu, kita nggak akan pergi sebelum Ibu mau ketemu sama kita, Bu. Saya mau bicara soal ibu saya, Bu. Ibu yang dirawat sama Ibu Santi. Bu! Bu Santi! Pergi kalian, jangan ganggu istri saya. Kita cuma mau bicara baik-baik, Pak. Kita cuma mau bicara baik-baik, Pak. Lepasin! Lepasin! Tenang, Pak. Tenang, kita cuma mau bicara baik-baik kok, Pak. Lepasin saya! Stop! Jangan sakitin suami saya. Kalian mau ketemu sama saya untuk bicara tentang Bu Elsie kan? Udah stop! Kita puterin pohon ya. Puterin pohon. Ayo. Oh.
Dara. Kita mau ngapain sih? Kamu tuh ikutin aja. Aku tuh dijanji sama dokter kandungan. Dokter kandungan? Ngapain? Kamu gila ngajak aku ke dokter kandungan? Enggak. Sayang. Ngapain, Dara? Dengerin aku dulu. Kamu ikutin aku. Ya, begitu kamu tahu hasilnya, kamu pasti akan tergila-gila sama aku sayang. Enggak mau. Niko. Ngapain kita di sini? Jangan berisik, ini tuh rumah sakit. Kalau kamu berisik, nanti bisa diusir sama security. Gimana? Ikutin aku aja. Yuk. Pulang ya. Yuk. Permisi. Maaf ya Bu, Pak. Kami nggak ada maksud untuk nyari ribut. Saya benar-benar cuma mau bicara baik-baik sama Ibu. Iya mas, saya juga minta maaf karena telah salah paham. Karena sebelumnya itu ada orang yang nggak dikenal datang ke rumah untuk mengganggu istri saya mas. Iya mas, mereka semua adalah orang suruhan dari Bu Helsi. Mereka datang ke sini mencari dan mengancam saya karena saya dianggap lalai ketika menjaga pasien yang mereka titipkan oleh saya. Gimana? Saya sudah cari Bu Tias kemanapun, Bu. Halaman samping, halaman belakang saya sudah cari. Tapi Bu Tiasnya nggak ada. Gimana sih? Kamu nggak becus banget? Percuma saya udah bayar mahal kamu kalau kerjaan kamu nggak beres. Ada apa ya, Mas? Kalau Ibu sama Bapak nggak keberatan, saya mau rekam pembicaraan ini. Mas, minta maaf mas, kalau bisa jangan direkam mas. Tolong jangan, Mas. Kenapa? Ibu takut kalau dipermasalahkan sama Bu Helsi. Tenang, Bu. Saya pastikan Ibu akan aman. Enggak, Mas. Saya nggak berani. Mas itu nggak tahu gimana Bu Helsi. Bu Helsi itu bisa ngelakuin apapun, Mas. Saya tahu Bu Helsi. Sangat tahu. Bahkan saya tahu siapa pasiennya. Namanya Bu Tias, kan? Mas kenal dengan Bu Tias? Ibu Tias itu mama saya. Mama. Jadi Mas ini anaknya Bu Tias? Saya Devan, anaknya Mama Tias. Jadi Mas ini Mas Devan, anak Bu Tias yang selama ini dicari-cari oleh Bu Tias, Mas. Makanya, Bu, boleh saya merekam pembicaraan ini? Iya, Mas. Makasih. Berarti saat ini Bu Tias ada sama Mas Devan? Iya, Mama Tias aman sama saya. Bu Tias sehat? Alhamdulillah. Bu, saya mau minta tolong Ibu memberikan kesaksian. Kesaksian apa ya, Mas? Jadi benar, dulu Bu Santi diminta untuk merawat mama saya yang disekap Bu Helsi di film. Betul, Mas.
Dan benar, waktu itu Bu Helsi memberikan Mama Tias itu obat-obatan yang akhirnya membuat mental dia terganggu. Iya, Mas. Saya benar-benar minta maaf ya, Mas. Saya dipaksa oleh Bu Elsi. Saya nggak bermaksud untuk menyakiti Bu Tias, Mas. Saya juga nggak tahu kalau obat-obatan itu bisa melukai Bu Tias. Bisa mengganggu kejiwaan Bu Tias, Mas. Ngebut. Cakranisa! Apa? Ya Teh, kenapa? Udah dulu main sepedanya. Oke, kita kesana dulu ya. Ya. Wow. Oke. Karena hari ini Cakra ulang tahun, kita rayain bareng-bareng. Nyalain dulu lilinnya ya. Nah, mending hese, banyak angin. Al, sini biar aku bantuin. Coba lagi deh. Au! Yang dibakar lilinnya, Al, bukan tangan aku. Mau, kegedean gasnya. Oke, coba lagi. Dah. Sebentar dulu. Kenapa emang? Make a wish dulu. Iya, aku make a wish dulu kalau gitu. Aku berharap bisa selalu ngabisin waktu menyenangkan seperti ini bareng Alia. Udah, kita aminin bareng-bareng. Amin. Tiup lilinnya. Nah, selamat ulang tahun. Oke, aku potong kuenya ya. Nah, yang ini buat kamu, Alia. Makasih ya kamu udah siapin ini semua buat aku, Al. Kamu bikin ulang tahun aku tahun ini terasa spesial banget, Alia. Nah, Nisa dapatnya potongan yang besar. Weh, bisa dapat yang besar. Karena aku bersyukur banget nih kamu ada di sini. Acara aku jadi makin rame dan makin seru karena ada kamu. Makasih ya. Oke, nah yang ini buat aku. Aku kecil aja ya. Yang gede atau biar kenyang. Kita makan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hanya demi uang, Bu Santi tega nurutin permintaan Bu Helsi untuk mengurung ibu saya selama puluhan tahun. Ibu pernah bayangin kan? Gimana rasanya menjadi anak yang dipisah sama ibunya selama puluhan tahun? Dan begitu saya akhirnya ketemu sama ibu saya. Ibu saya nggak bisa ingetin anaknya sendiri. Dia nggak bisa ngenalin anaknya sendiri. Saya minta
Mas. Mas Dewan, saya minta maaf. Maafin saya ya, Mas. Saya juga minta. Mungkin istri saya pasti hilaf karena dia pasti tergoda oleh banyaknya bayaran dari Bu Helsi, Mas. Tolong maafin saya, Mas. Ya sebelum bertindak harus dipikirkan baik-baik dong akibatnya. Tindakan ibu ini bisa dipidana. Istri bapak bisa masuk penjara loh. Tolong Mas, jangan Mas. Mas Dewan, Udah nggak usah turun begini, nggak usah. Naik aja. saya nggak akan berdiri sampai Mas Dewan maafin saya. Udah tenang. Saya akan maafin ibu, tapi ada syarat. Ibu harus ngelakuin sesuatu buat saya. Lakuin apa ya, Mas? Apapun kan saya lakukan, Mas. Untuk menebus kesalahan saya dengan Bu Tias. Bener-bener nih Dara. Ngapain coba? Ngajakin gue ke dokter kandungan kayak gini. Apa mungkin Dara hamil? Gimana, Dok? Ibu, bisa kita bicara sebentar, Bu? Oh ya, ya. Silakan Ibu ya. Iya. Mari, Pak. Oke. Gimana, Dok, hasilnya? Apa Ibu sebelumnya sudah pernah melakukan pemeriksaan seperti tes pack? Oh, sudah. Dan hasilnya positif. Saya hamil. Enggak. Nggak mungkin Dara itu hamil. Tapi maaf Ibu, saya tidak melihat ada keberadaan janin dalam rahim Ibu. Tunggu sebentar ya, saya mau telepon Alia dulu. Baik, Pak. Sekarang giliran Acakra. Tebakannya yang susah tapi Oke, bener ya. Kamu nggak mau yang gampang aja? enggak. Yang Beneran, paling susah. yang susah. Coba yang susah. Oke, kalian harus bisa jawab ya. Coba ya. Oke, putih, kecil, tapi jalannya cepat. Apa, ayo? Putih, kecil, jalannya cepat. Bisa jawab nggak? Kucing. Salah. Kok salah sih? Salah Kelinci, dong. kelinci. Salah. Nyerah. 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 Putih, kecil, tapi jalannya cepat. Apa? Jawabannya, nasi nempel di kereta. Ya Allah. Katanya mau yang susah. Bener sih. Iya susah. kan? Sekarang Nisa. Apa, ayo? Apa benda yang makin penuh, makin ringan? Makin penuh, tapi makin ringan. Iya. Susah kan? Masuk angin. Nah. Bola. Deket. Mendekati kan? Cakra, Nisa. Aku angkat video call bentar ya. Ya, Teh. Halo, Devan. Maaf ya, tadi teh lama ngangkatnya, soalnya aku nggak denger ada telepon. Kumaha, kamu udah berhasil ketemu sama Ibu Santi? Udah ketemu. Terus kumaha penjelasannya? Apa benar Mama Helsi yang selama ini ngurung Mama Tias?
Ya, sesuai dengan pengakuan dari Tante Mita, memang Mama Hel sih pelakunya. Astagfirullahaladzim. Nah, Mama Helsi teh meni tega kayak gitu ya. Kamu sekarang di mana? Udah di Sukabumi? Udah, aku tuh udah sampai di Sukabumi. Ini sekarang aku lagi di alun-alun. Nih, kamu mau lihat nggak alun-alun Sukabumi? Nih, toh. Ada danaunya. Bagus kan? Oh, tapi kamu baik-baik aja kan? Aman-aman aja? Aman, Devan. Aku teh baik-baik aja. Seneng banget malah. Syukurlah. Terus kamu sekarang di alun-alun sama siapa aja? Sama Nisa. Aku teh kan udah bilang sama kamu mau ke Sukabuminya sama Nisa berdua. Alia sampai bohong ke Devan demi bisa ngerayain ulang tahun gue. Kalau gini sih gue yakin Alia sebenarnya pasti punya perasaan ke gue. Tapi ya dia mungkin sengaja nahan perasaannya aja. Wajar lah, karena masih terikat dalam kontrak pernikahan sama Devan. Ya udah, kamu have fun ya di sana ya. Iya, Devan. Coba. Dokter serius? Ya Ibu, maaf. Saya sudah memeriksakan secara teliti, tapi memang tidak ada janin dalam rahim Ibu. Nggak mungkin dok. Saya ini udah telat haid selama 2 minggu. Dan perut saya tuh di bagian bawah sudah nyeri-nyeri terus dok. Saya yakin kali ini saya hamil dok. Nah, Dara, kau masih meragukan keilmuan seorang dokter? Dokter tuh nggak mungkin salah. Sayang, bukan kayak gitu. Aku tuh pengen ngasih kejutan yang indah buat kamu. Kamu tuh harusnya seneng dong kalau aku hamil. Ibu, biasanya telat haid selalu menjadi acuan menandakan kehamilan. Tapi tidak 100% akurat. Karena masih banyak faktor lain yang menyebabkan ibu telat haid. Seperti stres yang berkepanjangan. Nggak mungkin. Nggak mungkin dok. Kali ini saya nggak mungkin salah. Karena memang gejalanya sudah telat 2 minggu haid. Terus saya juga sekarang nggak banyak pikiran. Kok apa stres? Nggak mungkin lah. Pasti saya hamil. Saya mau cek lagi aja boleh ya dok ya? Mungkin ini alatnya nggak bagus. Atau mungkin dokter nggak bisa baca alat USG ya? Hei Dar, kamu apaan sih? Udah dong, kamu tuh kenapa? Nggak bisa, aku nggak puas sama hasilnya. Aku pengen cek ulang lagi. Dar, nggak usah. Aku tanya sama kamu kenapa sih ngotot banget kalau kamu nih hamil padahal kamu nggak hamil? Kata siapa? Kenapa aku ngotot kayak gini? Karena aku tuh udah tes pack sayang. Nih, kamu lihat hasilnya deh. Tuh, garis 2 jelas banget kan? Berarti ini artinya aku hamil. Bisa saya lihat test pack-nya, Bu? Ya, silakan dok. Tuh, ada garis jelas kan, garisnya 2. Itu artinya kan saya hamil kan dok? Ya kan? Maaf, berapa lama Ibu masukkan test pack ke cairan urin? Berapa lama? Memangnya kenapa dok? Ibu, jika test pack terlalu lama, tercelup terutama bagian stripnya, cairan bisa membanjiri area reagen dan mengganggu hasilnya. Garis samar yang muncul biasanya bukan indikasi hamil, tapi reaksi tidak valid karena strip oversaturasi. Tercelup
terutama bagian stripnya, cairan bisa membanjiri area reagen dan mengganggu hasilnya. Garis samar yang muncul biasanya bukan indikasi hamil, tapi reaksi tidak valid karena strip oversaturasi. Ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Sini. Pasti dokter salah. Saya mau cek ulang lagi. Ayo, cepat. Dar, gak usah. Dar, Gimana sih? Aku harus puas dong hasilnya. kamu tuh nggak hamil, udah. Kamu kok malah maksa kayak gitu? Dar, Dok, saya mau cek lagi aja sekarang. Dokter tuh nggak mungkin salah. Dokter, mohon maaf sebelumnya ya. Kami permisi dulu. Nggak bisa dong. Dokter gimana sih, dok? Dokter, Ah? permisi. Ini Mohon anaknya maaf. nggak bagus kali apa gimana? Mohon maaf ya, Itu dokter. ngapain kamu tarik-tarik aku? Cakra Nisa, kok kalian kesini? Teteh, barusan Kak Devan ya yang telepon. Iya, Kak Devan yang telepon barusan. Teteh ngabarin kalau udah sampai Sukabumi. Kak Devan nggak marah kan? Tahu kita jalan-jalan? Ya enggak tuh, kenapa mesti marah? Kan Teteh udah izin. Kak Devan izinin kok. Kenapa Kak Devan nggak sekalian diajak? Kan kalau lebih rame lebih seru. Dia mah banyak kerjaan, jadinya nggak bisa ikut. Padahal Alia pasti emang gak niat tuh ngajakin Devon. Hari ini dia mau bebas ngabisin waktu sama gue. Perasaan gue sama Alia sebenarnya sama. Cuman gue yang harus lebih peka lagi. Cewek kan emang pasti gengsi buat nunjukin perasaannya. Cakra, kamu teh kenapa kok senyum-senyum? Enggak apa-apa kok. Aku cuman bahagia aja, karena akhirnya kita bisa jalan bareng. Pas lagi hari ulang tahun aku lagi. Pasti kamu bahagia juga kan? Iya tuh, aku mau bahagia kalau kamu bahagia. Tuh kan, perasaan gue sama Alia emang sama. Teh, Nisa mau beli es krim. Tete sama Cakra mau nggak? Es krim? Cakra nggak mau. Nisa aja. Sok aja tuh kalau Nisa mau beli. Iya Teh. Mungkin ini emang waktu yang tepat buat gue nyatain perasaan gue ke Alia. Mungkin ini teh momen yang pas buat aku ngebujuk Cakra. Supaya dia nggak maksa aku sama Devan bercerai. Cak. Al. Nggak apa-apa, kamu duluan aja, Al. Jangan atuh, kamu aja duluan. Tadi udah mau ngomong kan? Nggak apa-apa. Nggak. Kamu aja. Kamu aja. Aku cuma mau ngomong sesuatu. Kamu mau ngomong apa, Al? Udah nggak apa-apa, kamu duluan aja. Ih, jangan atuh. Kamu kayaknya udah nggak sabar buat ngomong. Kamu aja duluan, nggak apa-apa. Aku yang duluan. Iya. Aku,
mau beli es krim satu. Oh iya Yang coklat ya. Oh iya. Iya Mbak, Kasih. sama-sama. Iya, halo. Aduh, lepasin dong kamu. Apa sih? Kita pulang. Pulang. Lepasin. Kamu sih maksa-maksa. Udah dong, kamu jangan kayak gini. Kamu ngapain lagi? Kamu nih nggak hamil, Dara. Aku pokoknya hamil. Aku yakin aku hamil. Aku sekarang juga mau USG lagi ya. Aku mau cek ulang lagi. Kalau perlu kita cari rumah sakit yang lebih bagus dari ini. Bisa aja dokternya tuh nggak tahu kalau cara pakai alatnya apa. Alat yang rusak ya. Nggak mungkin lah. Dokter nggak mungkin salah. Kamu yang salah. Kamu tuh nggak hamil. Udah dong, kamu jangan kayak gini. Bikin malu aja nih banyak orang nanti liatin gini. Ah, udah amat aku nggak peduli. Aku harus hamil. Sayang, harusnya kamu tuh seneng dong kalau aku hamil. Kenapa kamu malah kayak gini sih? Dara, kamu tenangin diri kamu dulu ya. Kamu relax dulu, tenang ya. Aku tahu kamu ini lagi banyak pikiran, lagi stres. Kamu mau apa? Kamu mau belanja? Mau ke salon? Ayo, boleh. Kamu mau apa? Tinggal bilang sama aku. Ah, udahlah. Aku udah nggak mood. Kau mau pulang aja. Tapi kamu yang ngantri. Oke, ayo, aku anterin ya. Kita pulang ya, ayo. Mau ngomong apa? Aduh, kenapa lidah gue jadi kaku gini ya? Gue harus bisa. Gue harus bisa ungkapin perasaan gue ke Alia. Ini kesempatan yang bagus. Tempatnya cocok. Suasananya juga mendukung. Kamu kenapa? Aku cuman mau bilang, Al, kalau sebenarnya dari lama aku itu Ngomong atuh, Cak. Sejak lama apa? Kamu teh mau ngomong apa? Masa diem kayak gitu? sebenarnya Teh, sebentar, Teh. Nis, ada apa? Mbak Mina barusan telepon. Katanya Bu Rahayu nyari Nisa terus. Kita pulang sekarang aja ya. Cakra kan nggak boleh tahu soal Bu Rahayu. Gimana ngomongnya? Biar Nisa aja yang ngomong sama Cakra. Yes. Punten ya, Nisa baru inget kalau ada tugas buat besok di sekolah. Jadi Nisa harus cepet pulang biar bisa dikerjain. Hampurannya, Cak. Nisa ngajak pulang. Iya udah, nggak apa-apa kok, Nis. Kalau gitu ya udah kita balik sama-sama aja. Alia, kalau bisa kita lanjutin obrolan kita lagi ya. Iya, boleh. Mau kapan? Ya, kalau bisa besok atau lusa. Oh, iya tuh, hayu. Maaf, tadi obrolannya malah jadi kepotong. Nggak apa. Ya udah kalau gitu, aku anterin kalian. Sok Nisa makan es krim aja biar sepedanya, biar Teteh sama Cakra yang bawa. Awas Al. Sini aku bantuin. Yuk. Yuk. Reno, berdiri depan situ ya. Oh, oke baik, Pak.
Ada yang bisa dibantu? Iya, saya mau lihat-lihat dulu. Oh, silakan Pak, lihat ya. Mau peci atau sarung? Sarung ada warna coklat, hijau, biru, putih, kuning. Sarung aja sih, Pak. Oh, Selain yang putih ini, mana lagi nih yang bagus? putih bestseller ini. Oh. Putih motif garis. Ada lagi yang hitam, ini juga bestseller juga. Hitam motif batik. Gimana Pak? Dua-duanya bagus sih. Alia kenapa lagi sih? Aduh Alia, pakai dong selimutnya. Nih, Untung mati selimut. Alia, kamu pakai dong selimutnya, nanti kamu kedinginan, nanti kamu masuk angin. Kalau nggak pakai selimut, kamu mau pakai apa? Kalau nggak, kamu tuh punya sarung nggak? Sarung. Sarung. Buat apa? Ya buat tidur lah, masa buat masak. Enak kan tidur pakai sarung teh, adem, nyaman. Mana cepet atuh minjem sarungnya. Terus kamu sarung kayak bapak-bapak ngeronda gitu? Iya. Nggak ada lah. Mainnya nggak ada. Satu, masa iya nggak ada satu? Beneran kamu mau pakai sarung kayak gitu? Iya, aku tuh emang biasa kayak gitu di Sukabumi. Tidur sama Nisa teh enakan pakai sarung adem. Kamu mah nggak pernah ngerasain sih, jadi nggak tahu rasanya. Ya udah, nanti aku coba beliin kamu sarung ya. Sekarang kamu tidur ya. Reno, bagusan yang mana? Yang hitam atau yang putih? Menurut saya dua-duanya bagus, Pak. Ya, saya beli dua-duanya. Baik Pak. Tunggu sebentar ya Pak, saya bungkusin. Mohon maaf, Pak. Kok tumben banget tiba-tiba Bapak beli sarung, Pak? Saya keinget Alia. Dia bilang dia suka tidur pakai sarung seperti bapak-bapak ngeronda. Ini sih fix. Pak Devan emang udah bucin ke Bu Alia. Tapi kenapa Pak Devan masih denial ya? Udah Pak, silakan. Jadinya berapa? Semuanya jadi 300.000. Bentar ya. Makasih ya Pak. Makasih. Bunga awet ya Pak. Gimana Bu, jadi Bu? Sudah, Pak. Sudah, kita balik ke mobil ya. Mari, Pak. Miko kemana sih? Mau dia ke rumah sakit ya jemput papa? Tapi nggak mungkin dia nggak bilang sama aku. Coba kita telepon. Aduh, lepasin dong. Ini saya sakit dong ini. Ih, Oh, sakit banget. Kamu kenapa sih? Ya kamu kenapa sih Dara? Hah? Kamu kenapa hari ini? Kelakuan kamu tuh hari ini aneh banget tau gak Dara? Datang ke rumah aku. Gimana coba kalau Tania lihat? Pakai bawa ke dokter kandungan lagi. Jelas-jelas kamu gak hamil. Dadah aja kamu tuh. Kamu tuh kenapa jadi marah-marah sih sama aku? Sayang, harusnya kamu tuh ya kondisi aku lagi kayak begini, kamu tuh tenangin aku. Kamu tuh hibur aku, bukan malah marah-marah kayak gini. Ngeselin, ih. Aduh, Tania pasti bingung banget nyariin gue.
Gue pergi kan nggak bilang-bilang. Awas aja kalau kamu berani ngangkat telepon itu ya. Aku nggak akan segan-segan untuk kirim suara rekaman kamu ke Tania. Kurang ajar nih Dara. Dara ngancam gue seenaknya pakai rekaman ini. Tapi kalau gue nggak nurutin Dara, dia bisa aja nekat. Gue nggak mau. Semua usaha gue buat dapetin kepercayaan Tania jadi hilang sia-sia gara-gara Dara. Enggak. Siapa yang mau angkat? Aku mau tidur, mau istirahat. Pusing aku dengan kelakuan kamu hari ini. Nih, aku taruh sini HP aku. Kok nggak diangkat-angkat? Viko kemana sih? Kamu di mana sih? Kenapa pergi nggak bilang-bilang dulu? Kalau mau pergi harusnya kamu pamit. Jangan bikin aku khawatir gini. Perempuan polos. Kamu gak usah gangguin suami kamu ya. Karena suami kamu lagi di apartemen selingkuhannya. Ya, di apartemen selingkuhannya yang lebih cantik dari kamu. Dan lebih pintar dari kamu. Jangan ganggu. Alia? Alia? Kayaknya Alia belum balik dari Sukabumi. Kira-kira reaksi Alia gimana ya? Kalau dia lihat aku beliin sarung spesial buat dia. Semoga dia suka. Kemana aja kamu seharian gak kelihatan? Aku itu Pak, habis rayain ulang tahun aku Pak. Ngerayain sama orang yang katanya spesial di hati kamu itu. Papa kan cuma nanya. Kalau iya juga nggak apa-apa. Iya Pak. Padahal Mama itu sudah nyiapin acara ulang tahun kamu. Kamu malah ngerayain sama orang lain. Astaga. Pak, maafin aku Pak. Sekarang Mama mana? Biar aku jelasin ke Mama semuanya. Mama nggak usah repot-repot lagi kok Pak. Aku hari ini udah rayain ulang tahun yang terindah Pak. Acaranya sudah kita batalin karena kamu nggak ada di rumah. Dan Mama malah sudah tidur di kamarnya. Sebahagia itu kamu. Sampai kamu merasa nggak perlu lagi ngerayain ulang tahun kamu. Jadi beneran, kamu sudah punya calon. Serius sekali kamu. Ya pasti dong Pak. Lagian kan Papa sendiri yang bilang kalau aku harus cari tujuan dalam hidup aku. Pak, sekarang aku ngerasa aku udah punya tujuan dalam hidup aku, Pak. Kalau kamu serius, Papa ada saran buat kamu. Saran apa, Pak?
Kamu itu, kalau urusan perempuan kan, kaku banget. Iya sih, Pak. Nah makanya, sekarang Papa mau kasih tahu kamu cara memperlakukan perempuan. Cakra, pada dasarnya perempuan itu suka sekali diperlakukan dengan sangat manis dan tulus banget. So, kamu harus menunjukkan kepada dia bahwa kamu benar-benar sayang dan sangat bersemangat untuk memiliki dia. Ingat pesan Papa, perlakukan dia dengan istimewa, spesial, dan sangat romantis. Wah. Oke. Aduh, aku udah mulai lelah, Al. Ini harus seimbang tau. Bener. Oke, Al. Ya, Kita istirahat di sini dulu ya. ayo. Alia. Sebenarnya, Al, selama ini di hati aku, Al, aku bisa ngerasa kalau kamu satu-satunya perempuan, the one and only yang bisa bikin hidupku terasa utuh, Al. Aku ingin kamu jadi bagian dari masa depan aku, Alia. Semoga kamu juga merasakan hal yang sama. Cak, kamu tuh tahu gak sih? Kamu tuh berarti banget di dalam hidup aku. Makasih ya. Selama ini kamu selalu ada buat aku. Aku cinta sama kamu. Jadi kamu terima aku, Alia. Ya udah, Papa kurang kerja lagi ya. Ya.
Ingat pesan Papa apa tadi? Itu, Pak. Istimewa, spesial, dan sangat romantis. Oke. Jangan lupa itu anak muda. Iya, Pak. Spesial, istimewa, romantis. Devan? Devan? Kayaknya mah belum pulang ya. Hari ini teh naon? Masya Allah. Ini mah sarung atuh. Nah, ada sarung di sini ya. Cenah ge Devan nggak punya. Anyar ini mah kayaknya baru. Suka nggak? Devan, ini teh sarung buat aku. Ikan aku udah janji. Nuhun pisannya Devan. Ini bagus, bahannya teh adem. Tuh, cocok ini mantar malam teh aku tidur pakai ya. Nuhun ya Devan, makasih. Sama-sama. Tapi aku habis pikir, kok ada ya cewek yang suka banget sama sarung? Ih, banyak tahu di Sukabumi mah. Cewek-cewek teh suka pakai sarung buat tidur. Tapi bukan cuma buat tidur juga. Kalau anak-anak kecil cowok-cowok ya, kalau pulang dari masjid suka main pakai sarung juga. Dibikin ninja-ninjaan. Ninja-ninjaan? Iya. Kamu tuh mau coba? Ya Ibu, maaf. Saya sudah memeriksakan secara teliti. Tapi memang tidak ada janin dalam rahim Ibu. Kenapa sih aku bisa nggak hamil? Udah jelas kok telat 2 minggu. Terus perut aku juga udah sakit. Kenapa sih? Harusnya kan aku hamil dong, supaya aku tuh bisa masuk ke keluarganya Miko. Kenapa kamu nggak hadir di sini? Kesel banget. Halo? Halo, selamat siang. Saya manajemen dari Royal Hotel. Apakah saya bisa bicara dengan Bapak Miko? Ada apa ya? Saya dengan istrinya Pak Miko. Oh, Bu Tania. Selamat siang, Bu. Saya ingin memberitahukan bahwa ditemukan earphone yang tertinggal di kamar yang sebelumnya ditempati oleh Bapak Miko bersama Ibu. Apakah Ibu atau suami... Obat golongan yang jika dikonsumsi berulang dapat mengganggu fungsi sistem saraf pusat. Selamat siang, Bu. Saya ingin memberitahukan bahwa ditemukan earphone yang tertinggal di kamar yang sebelumnya ditempati oleh Bapak Miko bersama Ibu. Apakah Ibu atau suami... Halo? Ih, kesel banget dengernya. Tania dan Miko staycation di hotel. Hah? Padahal aku udah pernah bilang sama Miko, aku udah ngancem Miko untuk tidak mesra-mesraan sama Tania. Malah mereka staycation di hotel. Enak banget ya. Ternyata Miko sekarang udah gak takut sama ancaman aku.
Kayaknya aku nggak boleh gegabah. Kalau aku labrak langsung, Miko pasti akan menyangkal. Lebih baik aku pastikan dulu, apa benar Miko dan Tania ke hotel itu untuk bersenang-senang atau karena ada urusan lain. Coba gimana nih maksudnya? Coba bikin ninja-ninjaan. Ayo tuh, taruh dulu kopinya. Sini, kamu tadi duduk. Duduk. Tes. Perasaan aku jadi nggak enak ya. Ih, Cicing. Biar kamu ngerasain. Rasanya jadi aku tuh di Sukabumi. Ya. Ya. Maaf ya, kalau kekencengan. Maaf. Harus kencang. Udah. Belum. Heran. Baik. Aku mau diapain? Ya. Bentar. Aduh, aku nggak bisa lihat apa-apa nih. Ya, sabar. Sekarang kamu ikut aku. Ayo, Kemana nih? sini. Sana. Kita lihat di kaca. Tabrak. Sini. Diam. Udah. Nggak bisa ngeliat apa-apa nih. Sabar, sebentar ya. Aku juga mau. Masih lama nggak kamu? Sabar. Udah belum? Udah. Aku nggak bisa ngeliat apa-apa nih. Sabar. Aku buka ya. Sabar. Tuh. Ini nih, ninja-ninjaan. Iya. Udah nih. Kok kelihatannya kayak bapak-bapak ngeronda gitu ya? Iya sih? Enggak tuh, ini mah udah bukan kayak bapak-bapak ngeronda lagi. Kayak garong. Tahu nggak? Garong apaan? Garong teh rampok. Kalau Rampok? Rampok, iya. Sembarangan aku dibilang rampok. Awas ya, nanti aku rampok beneran loh. Kemana? Ada garong. Aduh. Allah. Ada pemberitahuan dari rumah sakit bahwa hasil tes rambut Mama Tia sudah keluar. Aku siap-siap mau ke rumah sakit dulu ya. Aku ikut ya. Yaudah. Bantuin aku ya. Di sini aku bantu. Tes. Ayo. Kamu udah siap? Ayo, udah. Tiduran lagi. Tadi pasti nyariin gue nih. Sayang. Hei, Kamu kenapa gak bangunin aku sih? Udah malam sekarang. tidurnya nyenyak banget ya. Harusnya kamu bangunin aku dong. Ya nggak apa-apa. Aku sengaja nggak bangunin kamu supaya kamu bisa nikmatin waktu di sini sama aku. Kita makan yuk. Aku udah siapin makanan buat kamu. Enggak, aku mau pulang sekarang. Aku buru-buru dah. Jangan dong, kamu tunggu dulu di sini. Aku kan udah siapin semua, sayang. Miko. Enggak, pokoknya aku sekarang mau pulang, Dara. Sayang, dengerin aku. Kamu jangan pulang dulu ya. Kamu tuh nikmatin masakan aku.
Aku udah siapin buat kamu spesial banget. Aku nggak punya banyak waktu, aku buru-buru mau pulang sekarang. Oke, terserah. Terserah kalau kamu mau pulang sekarang, silahkan. Kita lihat aja siapa yang lebih cepat, ya. Kamu yang lebih cepat sampai rumah, atau aku yang lebih cepat mengirimkan rekaman suara kamu ke Tania. Aku kirim ya. Dah. Hasil tes analisis laboratorium dari sampel rambut Ibu Rahayu Ningtyas Puji, yaitu ditemukan jejak senyawa psikoaktif dalam jumlah yang signifikan. Obat golongan yang jika dikonsumsi berulang dapat mengganggu fungsi sistem saraf pusat.